Saya undang Bapak Dr. Mansur Abdul Hamid, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, untuk bergerak menuju podium yang telah disediakan. Dr. Mansur Abdul Hamid, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Pria yang selalu tampil rapi dan neces dengan kacamata hitam yang sering disapa dengan nama Abang Surep adalah putra asli Ende yang sekarang menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Flores. Berbekal gelar doktor lulusan Universitas Diponegoro tahun 2022, Dr. Mansur jelas memiliki spesifikasi ahli dalam bidang ilmu manajemen. Dengan segudang pengalaman selain sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi, Dr. Mansur juga pernah menjadi konsultan ahli pada lembaga swadaya masyarakat Swiss Contact serta peneliti pada proyek riset Australian Agency for International Development dan bendahara pada Destination Management Organization. Putra Rowo Reke yang banyak menghasilkan penelitian berkaitan dengan studi indeks kepuasan dan studi akses masyarakat di beberapa bidang sekiranya akan menjadi poin penting untuk Dr. Mansur dalam meningkatkan mutu dan kualitas Universitas Flores agar dapat melompat lebih tinggi sebagai universitas swasta yang mudah diakses dan menghadirkan kepuasan di tengah masyarakat, terutama Civitas Akademika Universitas Flores. Seiring dengan judul lagu Rembulan Bersinar Lagi yang dipopulerkan oleh Mansur S, mungkinkah kehadiran seorang Dr. Mansur Abdul Hamid, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, siap menghadirkan terang baru seindah terang rembulan di malam hari dalam gelapnya dunia pendidikan, dalam mendorong generasi muda Flores dan NTT untuk menaklukkan sombongnya dunia. Demikian profil singkat dari calon rektor nomor urut 8, Bapak Dr. Mansur Abdul Hamid SEMM. Untuk sesi pertama, pemaparan visi misi dan program kerja calon rektor, waktu 15 menit saya berikan kepada Bapak Dr. Mansur untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Waktu dihitung sejak Bapak mulai berbicara. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jaya Uniflor. Oke, kalau kita bicara masalah pendidikan, mungkin saya sudah bergelut cukup lama dari tahun 2003 sejak pertama kali saya masuk di Uniflor ini. Jadi saya melihat ada beberapa hal, bagaimana sih sebenarnya membangun sinergisitas peran perguruan tinggi itu sendiri, masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Kalau kita melihat kondisi memang sudah berubah. Jadi pada saat saya selesai berangkat S3 juga proses juga berubah, aturan-aturan juga sudah berubah jauh sekali, tidak seperti yang sebelum saya berangkat mungkin agak berbeda dengan kondisi yang saat ini. Aturan-aturan itu juga sudah berubah. Karena proses perubahan itu menyebabkan banyak hal yang harus disinkronkan. Nah, saya memetakan beberapa konsep dari visinya Kemendikbud ke 2025, menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, insan kamil dan insan paripurna. Nah, dari konsep itu saya turun kepada statuta Yayasan Perguruan Tinggi Flores nomor 27 tahun 2020 menjadi universitas unggul dan terpercaya sebagai mediator budaya. Nah, dari konsep tersebut beberapa visi dan beberapa peta masalah yang saya temukan di beberapa fakultas, ada beberapa lembaga, saya memaparkan visi saya adalah unggul, terdepan, terbaik dalam memediasi kebutuhan masyarakat. Kenapa saya bilang unggul? Ada beberapa hal konsep dari visi yang saya emban ini. Pertama, peningkatan kualitas Tridharma. Nah, konsep
peningkatan ini akan dirumuskan ke beberapa program kerja, dan misi yang kedua adalah peningkatan ekosistem akademik dan tata kelola di Universitas Flores, dan misi yang ketiga adalah peningkatan kerjasama. Terus yang berikutnya adalah penguatan program kewirausahaan, dan yang berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan. Dan beberapa konsep yang saya petakan ini ada 5, dari peningkatan kualitas tridharma, peningkatan ekosistem, peningkatan kerjasama, penguatan program kewirausahaan, dan peningkatan kesejahteraan. Saya memacu ke beberapa program dari program kerja untuk peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi ada 7. Pertama adalah program beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Kenapa pertimbangannya adalah kondisi ada juga beberapa dari daerah yang tidak mampu tapi memiliki kemampuan otak yang cukup untuk bisa menjadi mahasiswa. Yang kedua adalah penyelenggaraan perkuliahan dengan model perkuliahan inovatif, memberi ruang kepada seluruh dosen untuk lebih kreatif dalam pengembangan perkuliahan baik di kelas maupun di luar kelas. Dan yang ketiga adalah memotivasi dosen yang belum studi lanjut S3 di dalam dan di luar negeri. Terus program pelatihan khusus, tip dan trik lolos hibah penelitian, pengabdian masyarakat atau menulis buku menuju lektor kepala dan guru besar. Meningkatkan aktivitas akademik dosen di luar kampus, mensinkronkan relevansi sistem perkuliahan bertolak pada kebutuhan masyarakat, mengembangkan kurikulum setiap prodi dan melibatkan alumni, pengguna dan tokoh masyarakat, pembentukan klinik riset di masing-masing fakultas. Terus dari program ketiga peningkatan tata kelola, itu mengintegrasikan sistem tata kelola administrasi yang baik, terus meninjau dan mengkaji ulang kebijakan yang ada untuk direvisi atau diperbaiki dari statuta, RIP, Unflor, dan Renstra secara mendalam lalu kajian secara komprehensif, dan mengedepankan budaya tarik itu artinya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi dan keadilan. Mendorong secara bertahap akreditasi dari baik menuju unggul, peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan melalui studi lanjut maupun pelatihan kursus, dan meningkatkan kualitas layanan administrasi akademik kemahasiswaan dan umum yang ramah dan humanis. Dari program kerja untuk peningkatan kerja bersama, misinya adalah meningkatkan kerja bersama dengan perguruan tinggi lain, pelaku usaha, BUMN dan BUMD untuk kemudahan mengambil 20 SKS di luar mata kuliah program studi, memperbanyak jumlah program studi yang melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak di luar bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, meningkatkan program pertukaran mahasiswa dan dosen, membantu pemerintah dalam manajemen pemerintah dan keuangan di desa dan kelurahan, membangun jaringan kerjasama dan konsorsium, lembaga organisasi profesi, lembaga organisasi, berkesinambungan dan yang menguntungkan. Juga ada beberapa program penguatan program kewirausahaan, penguatan kelembagaan kewirausahaan, UPT dan inkubator bisnis, mata kuliah kewirausahaan dengan lebih banyak melakukan praktek lapangan, mengikutsertakan dosen kewirausahaan dalam pelatihan dosen kewirausahaan, meningkatkan jumlah mahasiswa mengikuti lomba startup. Karena hampir saya lihat Unflor ini memiliki kreativitas yang cukup banyak tetapi tidak bisa terpublish keluar karena banyak hal yang harusnya bisa dijual keluar tapi terhalang oleh beberapa hal, jadi harus digerakkan lebih cepat dan maju lebih baik. Terus dari kondisi itu ada program kerja untuk misi kelima adalah peningkatan kesejahteraan. Pertama, mengaktifkan kembali Kopma dan koperasi dosen dan karyawan yang mungkin selama ini perlu diperbaiki dan perlu diaudit supaya kita sama-sama membangun bersama untuk kesejahteraan dosen dan karyawan agar bisa memiliki unit usaha dan pengadaan barang dan jasa. Terus meningkatkan bantuan dana hibah Uniflor secara bertahap,
terus melibatkan tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam membantu dosen mengerjakan, mensupport untuk mencapai hibah. Terus mencari CSR untuk menyelesaikan kuliah S3 dan pelatihan tenaga pendidik, karena saya melihat selama ini ada banyak dosen yang memang terhalang mencari beasiswa mungkin karena faktor umur. Jadi bisa ada CSR yang memang mensupport kondisi yang dibutuhkan oleh dosen. Terus yang berikutnya adalah memberi bantuan suatu kejuaraan atau lomba tingkat nasional atau internasional dengan mencari sponsor yang cukup banyak. Terus memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi dalam capaian kinerja unit maupun prestasi mahasiswa. Ini ada beberapa program kerja dari 5 misi yang kami programkan. Ada beberapa program kerja yang ingin kami laksanakan jika saya terpilih menjadi rektor tahun 2024-2028. Dan terima kasih, hanya ini yang paparan dari program kerja saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Ini belum seberapa, pasti akan dielaborasi lagi dalam prosesnya. Oke, untuk kesempatan pertama saya undang Pak Doktor untuk ke depan. Memilih satu gulungan kertas, ya salah satu. Oke, bisa kembali. Jika Universitas Flores ingin berkembang menjadi universitas unggul dan profesional, maka perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah kata kunci yang harus menjadi perhatian serius. Badan Penjaminan Mutu Universitas Flores adalah badan yang dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. Bagaimana kebijakan yang akan Bapak lakukan untuk menjadikan BPM Universitas Flores menjadi lebih otonom dan efektif dalam hal dana, kebijakan, agar luaran yang diperoleh memastikan bahwa kualitas atau mutu seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan di lembaga ini terlaksana dengan baik. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau bicara masalah BPMP, selama ini berjalan sudah sangat bagus. Cuma ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Pertama, dari sisi beberapa konsep yang diatur oleh pemerintah, survei kepada khalayak ramai, minta maaf kepada publik, apa kebutuhan output dari Umflor ini yang belum dilaksanakan secara maksimal. Itu yang saya lihat. Terus yang kedua, survei yang dilakukan oleh BPMP, responnya masih juga sangat sedikit dari hampir komponen aktivitas akademik. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Artinya BPMP langsung secara implisit untuk menindaklanjuti, turun langsung ke masing-masing fakultas. Walaupun sebenarnya ada BPMP perwakilan dari masing-masing fakultas itu ada, tapi perlu ada tindakan tegas bagi siapa yang tidak support jika terjadi sistem yang tidak dijalankan dengan baik. Itu pertama. Terus kalau masalah pengelolaan keuangan, biasanya dalam setiap fakultas itu kan perlu ada pelaporan. Nah, pelaporan itu perlu ada transparansi dan dipaparkan secara keseluruhan kepada BPMP juga sejauh mana program yang sudah dijalankan. Dan kalaupun nanti program itu tidak bisa berjalan, pasti ada argumentasi logis yang bisa dijelaskan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Waktu masih 1 menit 40 detik. Masih mau tambah? Tidak ada lagi ya. Oke. Kalau tidak ada, maka sesi ini kita tutup. Kita akan elaborasi lebih lanjut bersama para panelis. Dan untuk proses ini kita batasi untuk setiap panelis berdialog dengan calon rektor selama 15 menit. Silakan Pak Yanto pertama. Terima kasih Pak Moderator. Saudara calon rektor, baru kali ini ada calon rektor presentasinya cepat sekali ya, sangat efektif ya. Oke.
Profesiat. Saya ingin langsung ke statement visionnya calon rektor ya. Di sini dibilang memediasi kebutuhan masyarakat berskala lokal dan nasional. Di depan tentu saja menjadikan Universitas Flores seperti itu. Kalau kita lihat ke formulasi visi dari universitas di dalam dokumen yang ada, kan ada statement menjadi apa? Mediator, ada kata kuncinya mediator budaya ya. Jadi ada unsur mediatornya di sini terlihat ya, memediasi kebutuhan masyarakat berskala lokal dan nasional. Elemen budayanya itu ada di mana di sini? Bisa dijelaskan calon rektor? Oke, ya terima kasih. Karena masyarakat itu menjadi faktor akar rumput yang menciptakan budaya. Jadi kalau Unflor itu mau berkembang, dia harus mencari akar rumput, gitu loh. Dan harus menginput akar rumput dengan informasi, dengan riset, dengan pengembangan penelitian dan pengabdian. Itu yang menjadi faktor kunci. Terus yang kedua, kenapa saya katakan harus berskala global dan nasional? Karena selama ini beberapa lembaga perguruan tinggi yang ada di manapun banyak juga yang belum memahami Unflor itu ada di daerah mana gitu. Nah, karena saya juga pernah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa lembaga, Unflor itu di mana. Jadi kondisi itu saya menyatakan bahwa orang belum terlalu tahu. Nah, mediator budaya dalam arti adalah bagaimana Unflor ini memperkenalkan, artinya secara sustainable, tidak hanya satu kali atau dua kali atau satu periodik, tapi diresonans berulang-ulang kepada setiap lini dimanapun sehingga bisa merambah kemana-mana dan menjadi virus untuk kebaikan dan menjadi virus positif untuk perubahan mediator budaya-budaya yang ada di Flores khususnya. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan kembali lagi ke soal apa istilahnya branding dari Universitas Flores tadi ya, Anda singgang situ. Saya mau ulangin lagi dalamin soal mediator budaya. Dalam pemahaman calon rektor, terminologi mediator budaya itu sebagai substansi yang dimediasi atau budaya itu sebagai the art of mediation, sebagai how to mediate, atau itu adalah hal yang harus dimediasi. Dalam pemahaman calon rektor apa dan implementasinya di dalam kebijakan perguruan tingginya seperti apa sesuai dengan pemahaman itu. Silakan. Ya. Terima kasih. Sepemahaman saya bahwa pertama memediasi apa yang terjadi di masyarakat dengan menyerap melalui penelitian dan pengabdian. Nah, itu menjadi faktor kunci. Dari hasil penelitian diejawantakan menjadi sebuah konsep, menjadi sebuah wujud dalam bentuk pengetahuan yang disebarluaskan kepada semua orang. Seperti itu. Oke. Kemarin dalam salah satu rekan Anda yang BCR juga dari Fakultas Pertanian kalau tidak salah sudah dijelaskan contoh dari Fakultas Pertanian ya, bagaimana model pertanian atau bibit-bibit yang dikembangkan oleh leluhur itu coba diintegrasikan di dalam kebutuhan kondisi saat ini. Itu diterjemahkan kemarin kalau saya pahami salah satu contoh dari mediator budaya yang dipahami di Fakultas Pertanian. Kalau di ekonomi kira-kira apa contoh konkretnya? Ya, terima kasih. Kalau di ekonomi adalah hasil dari kreativitas, misalnya motif tenun ikat dan simbol nilai yang kita pasarkan, kita menggambarkan kepada orang. Misalnya saya ngambil dari bidang marketing, apa yang saya gambarkan, saya jabarkan kepada khalayak bahwa unsur-unsur dari mediator budaya itu terbentuk dari motif, dari filosofi dari tenunan itu yang saya pasarkan kepada orang melalui media sosial dan melalui media apapun. Karena unsur-unsur itu menjadi kearifan lokal yang akan dibawa kepada semua orang yang dimanapun. Terima kasih. Jadi sebenarnya memang terminologi mediator budaya itu muncul dari satu pemahaman yang sangat dalam ya, dan itu sebenarnya sah dan mampu menjadi sesuatu yang menjadi ciri unik dari Universitas Flores. Anda setuju dengan itu ya? Ya, saya. Oke. Nah sekarang ada hal lain ya.
saya terima kasih sekali sama Bapak Ketua Yayasan yang mengundang saya hadir di sini sebagai panelis, karena selama baru 2 hari ini saya lihat begitu banyak faktor-faktor unggul yang ada di Universitas Flores ini. Saya anak ND ya, anak ND, tapi itu hal-hal yang selama ini saya tidak tahu ya. Saya terima kasih sekali bisa mengalami itu di 2 hari ini ya, lewat informasi maupun lewat kehadiran tokoh-tokoh akademik di depan ini ya. Nah, pertanyaannya kenapa hal seperti yang tadi Anda kebukakan ya calon rektor ya, hal-hal seperti itu kayaknya tidak terlalu dikenal di luar ya. Tadi sampai ada orang yang tidak tahu Universitas Flores itu ada di mana ya. Ini kelemahannya ada di mana? Apakah dibutuhkan suatu program khusus kalau Anda terpilih sebagai rektor untuk istilahnya melakukan branding atau apa pencitraan ya, atau bukan pencitraan sebenarnya, ini sebenarnya menyatakan apa yang memang sudah jadi keunggulan dan mengkomunikasikan apa yang mau dicapai sebagai sasaran-sasaran keunggulan. Di mana sebenarnya masalahnya? Kenapa sampai tidak banyak yang tahu mengenai Universitas Flores ini? Itu kesan dari Anda sendiri tadi, dan itu yang juga saya alami sebenarnya. Prestasinya begitu banyak, tapi saya sebagai anak ND sendiri nggak ngerti. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama adalah perubahan di sini. Saya melihat kondisi IT atau jaringan yang masih tidak agak bermasalah, sehingga perlu pada saat kita mau mengekspor keluar itu orang luar yang harus masuk ke dalam. Nah, saya melihat seperti ini. Misalnya saya melakukan rebranding kembali Unflor. Yang saya lakukan pertama adalah melakukan resonance berulang-ulang apa yang menjadi keunggulan. Pertama, Unflor ini adalah satu universitas tertua, ya, salah satu universitas tertua, dan dia harus bisa membuka jaringan kerjasama dengan siapapun, dan kondisi itu terus dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk opini positif, dan bentuknya bisa seperti yang dilakukan selama ini juga sudah berjalan. Ada acara wisuda atau ada acara apapun selalu diisi dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas menggambarkan posisi dari nilai budaya dan nilai positif salah satu kultur budaya salah satu kabupaten. Ini yang memang sering dikembangkan. Misalnya kan saat wisuda semester ini dari Larantuka, wisuda semester besok ada yang dari ND, berikutnya bisa saja dari kabupaten lain. Ini adalah salah satu cara untuk memperkenalkan, dan ini bisa dilakukan dan diresonans berulang-ulang sehingga membentuk opini positif kepada setiap orang yang ada di luar. Kenapa saya bilang belum? Karena yang terjadi selama ini jaringan yang ada di sini untuk ekspor keluar itu belum ada. Jadi kita perlu membuka keran promosi yang besar-besar. Jadi jaringan yang dibangun itu dan dilakukan secara terus-menerus, jadi tidak bekerja atau MOU atau bekerja sama dengan salah satu instansi atau dimanapun, hampir di semua wilayah, sehingga dibentuklah rebranding kembali untuk membangun kondisi Uniflor yang lebih baik. Terima kasih. Kita pindah tema. Tadi dalam salah satu statement Anda dalam presentasi tadi, saya sempat dengar ada hal di mana Anda ada pikiran untuk memperbanyak program studi. Benar nggak? Ada nggak statement itu ya? Memperbanyak program studi artinya kan aktivitasnya untuk bekerja sama dengan jaringan di luar maksudnya. Oh, jadi program studinya sudah ada tapi memperbanyak aktivitas jaringan di luar. Tidak mendirikan program studi baru. Bukan. Oke, kalau begitu saya tidak jadi ya. Oke. Ya, juga tadi dikatakan bahwa Anda ingin meninjau dan mengkaji kembali seluruh kebijakan universitas yang ada ya, RIP, statuta maupun Renstra. Apa ada catatan-catatan khusus yang Anda lihat memang yang ini sudah tidak relevan lagi? Apa yang dilihat? Atau itu butuh kajian lagi? Silakan. Ya, terima kasih. Kenapa saya mengambil kondisi seperti itu? Karena saya juga saat ini pada saat pembentukan Magister Manajemen dalam proses, semua sudah disiapkan, tetapi regulasi yang selama ini itu tidak mendukung. Jadi kita juga kebingungan. Jadi pada saat posisi ini saya butuh bahwa harus ada review kembali, perlu direview terus, karena di dalam tidak menjelaskan bahwa ada yang namanya magister, belum dijelaskan magister. Nah, makanya perlu
direview kembali dan revisi. Artinya bukan, tapi perlu dikaji secara mendalam. Dan kalau bisa, siapapun nanti pemimpin berikutnya, kalau bisa diharapkan nanti setiap ada kebijakan itu harus disiapkan juga regulasi yang menuntun orang untuk bekerja. Jangan sampai nanti kita kebingungan. Karena saya mengalami sendiri. Jadi pada saat SOP-nya tidak ada, sehingga saya harus bertanya dan tidak ada jawaban yang bisa mengarahkan saya untuk menentukan ini loh SOP-nya. Karena tidak ada SOP, jadi saya perlu ada itu, dipersiapkan SOP yang lebih baik dan perlu dikaji ulang dan perlu direvisi kembali kebijakan-kebijakan kalau ada pembukaan program studi baru ya, ini khususnya untuk magister. Dan kalau nanti misalnya ada magister pertanian atau magister pendidikan, kita juga butuh kebijakan untuk mengatur seperti apa. Terus untuk mengatur semua hal-hal yang urusannya teknis, karena kami tidak mendapatkan gambaran apapun. Jadi misalnya pada saat ya sudah ini kamu ada di situ, tapi pada saat ada di situ kita harus membaca aturan, tapi aturan ini kan berskala nasional. Tapi kalau kita mengacu pada aturan yang di dalam, kan harusnya direvisi dulu atau diberikan SOP yang memberikan kita ruang untuk membaca sehingga ada kejelasan bahwa ini harus diperbaiki, ini harus mengarah ke sini, ini harus ke sini. Selama ini memang belum, jadi saya menyatakan bahwa perlu ada revisi untuk perbaikan dan pembenahan beberapa pengembangannya. Oke, terima kasih sekali. Ini waktu cepat sekali ya. Oke. Pertanyaan saya yang berikut ini, saya tertarik ya, Anda di dalam salah satu misi itu dikatakan akan memberikan otonomi kepada fakultas dan unit kerja. Nah, yang saya tanya, apa aspek-aspek yang bisa diberikan otonomi ke fakultas dan unit kerja dan apa yang harus dipegang secara otoritatif oleh rektorat ya. Bahkan mungkin kalau bisa Anda juga tambah dengan apa yang secara otoritatif tetap harus dipegang oleh yayasan ya. Mungkin dikombinasikan walaupun tentu saja fungsinya berbeda, tapi selalu ada semacam irisan dari otoritas yang diimplementasi. Silakan. Oke, saya mengungkapkan seperti itu karena beberapa persoalan ya saya melihat pada setiap ada kerjasama hampir semua fakultas itu tidak bisa, artinya akses dari MOU itu harusnya turunan ke masing-masing program studi. Tetapi program studi itu tidak bisa berjalan karena memang terlalu banyak birokrasi. Jadi seharusnya setelah ada lini dari keterwakilan dari lembaga birokrasi yang artinya bagian MOU tadi harus diserahkan kepada masing-masing fakultas atau masing-masing program studi sehingga dia akan menyusun kira-kira apa kerjasama saya dari MOU di bidang dengan lembaga ini dan universitas ini. Ini yang selama ini belum berjalan sehingga walaupun banyak MOU kerjasama tetapi belum berjalan maksimal karena turunan dari MOU itu tidak bisa berjalan karena masih sekedar MOU saja gitu. Seperti itu yang saya lihat. Jadi ini sebenarnya otonomi yang lebih khusus kepada kerjasama ya, aspek kerjasama. Jadi banyak MOU yang tetap di meja tidak bisa diimplementasi karena tidak otonom. Itu maksud Anda? Oke. Oke. Ya. Nah juga ada dalam konteks tata kelola Anda juga mengatakan bahwa akan mengoptimalkan peran dan fungsi senat. Ini bagaimana? Apakah sekarang ini perannya tidak optimal atau bagaimana? Ada aspek yang ini agak sensitif, tapi silakan Anda. Ya ini agak sensitif gitu ya. Sebenarnya. Saya baru pertama nih gitu. Saya selesai baru bergabung di Senat dan baru 2 kali ikut rapat Senat gitu. Ya. Dan saya melihat kalau saya melihat secara ini saya ngomong secara kasat yang mata saya melihat, seharusnya kalau dikatakan Senat itu adalah orang yang terhormat dan amat terpelajar. Tetapi kalau saya melihat kondisi itu sangat tidak mungkin untuk mengambil kebijakan gitu. Artinya harus ada ketegasan, keterwakilan semua dan mekanisme di dalam harus benar-benar dijalankan sesuai aturan Senat seperti itu. Wah, sebenarnya masih banyak ya saya ingin eksplor tapi waktunya habis nih. Saya kembalikan ke moderatornya. Makasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu ke panelis yang kedua, Ibu Sri. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas waktunya.
yang saya hormati Bapak calon Rektor Universitas Flores, saya membaca visi yang Bapak tawarkan di sini, itu saya merasa tergelitik. Kenapa? Karena di sini menjadikan Universitas Flores sebagai lembaga pendidikan yang unggul, terdepan dan terbaik dalam memediasi kebutuhan masyarakat berskala lokal dan nasional. Sementara tuntutan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 210/M/2023 khususnya di IKU ke-8, itu tuntutannya adalah program studi berstandar internasional. Bagaimana Bapak calon rektor merumuskan atau bercita-cita mempunyai visi yang berskala lokal dan nasional? Mungkin Bapak bisa supaya saya jangan bingung untuk menafsirkan ini. Ya, terima kasih Ibu panelis. Saya membangun visi itu karena beberapa kajian yang saya lihat selama ini dan beberapa kajian yang hasil saya dengan mahasiswa juga, bahwa ada masyarakat yang memang ada beberapa yang tidak kuliah di Flores, tapi dia lebih fokus ke Jawa gitu. Padahal semua program studi sudah disiapkan oleh Universitas Flores. Kenapa saya? Artinya kan visi saya ini bagaimana unggul, bagaimana terdepan menggaungkan Universitas Flores ini ke masyarakat supaya bersama-sama membangun, daripada pergi ke Jawa ya lebih baik ke Universitas Flores. Seperti itu sebenarnya pemahaman saya dan Bang. Oh, ya baik. Tapi kalau kita lihat untuk bagaimana unggul unggul ini kan sesuai dengan tuntutan peraturan dan juga tuntutan kualitas kita, itu kan harusnya sudah harus go internasional untuk tadi baik di bidang kelembagaan maupun ini, apalagi sekarang ada tuntutan harus bekerja sama dengan dunia luar termasuk secara internasional. Itu yang saya juga, kalau hanya sebatas penerimaan mahasiswa itu saya rasa itu visi ini kan cita-cita yang besar ya. Kemudian di logika berpikirnya hanya kepada penerimaan mahasiswa baru misalnya gitu. Nah, itu yang mungkin koreksi dari saya ya. Mungkin mau ditanggapi silahkan. Ya, saya sebenarnya kalau tadi pada saat program saya adalah diberikan kewenangan penuh kepada program studi untuk menjaring kerjasama dengan pihak luar dari manapun. Tetapi dengan kebijakan ini, dengan adanya kemauan, jadi kemauan dari masing-masing program studi untuk membuka jaringan, dia tidak dibatasi siapapun. Jadi bisa aja nanti ke go internasional. Saya belum berpikir sampai ke go internasional, tapi pembenahan secara internal juga dipersiapkan. Jadi pada saat pembenahan internal berjalan baik, ya mungkin 10 tahun lagi baru bisa kita go internasional. Tapi kita bisa bentuknya kerjasama dalam bentuk internasional konferensi juga bisa. Ada beberapa lini yang bisa membuka keran itu juga banyak. Bisa kerjasama bentuknya adalah penelitian, hibah juga bisa gitu, seperti itu. Ya baik, justru itu yang akhirnya nanti tidak sinkron dengan visi yang Bapak tawarkan ya. Sementara tuntutan kerjasama juga harus secara internasional, terakreditasi juga secara internasional, baik tingkat program studi maupun tingkat lembaga. Tuh. Kemudian setelah Bapak memaparkan visi itu, Bapak akan membumikan visi itu, ya, membumikan visi, misi dan juga tujuan strategi. Bagaimana caranya akan membumikannya? Oke. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Segala sesuatu itu perlu ada namanya buat viral dulu gitu. Masing-masing fakultas itu punya event-event tertentu. Tadi saya katakan kenapa ada yang namanya klinik riset di masing-masing fakultas. Karena di klinik riset itu menjadi aset untuk semua fakultas berkembang dan bisa mandiri, lebih mandiri lagi gitu. Saya melihat hanya memang orang-orang yang berada dalam
di klinik riset itu harus punya komitmen yang kuat, harus militansi gitu. Jadi dia tidak sembarang orang yang bisa berada di situ. Karena pengalaman yang saya mengideakan konsep klinik riset itu adalah saya melihat ada beberapa dosen yang memang tidak memiliki produktivitas yang bagus, itu bisa didampingi. Dan dari dampingan itu bisa menghasilkan artikel, bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Terus pendekatan yang saya lakukan supaya visi saya bisa berjalan ya, artinya kan saya akan merangkul semua orang, entah itu siapapun, untuk bisa menjelaskan bahwa manfaat dari klinik riset itu adalah, saya melihat dari sisi klinik riset adalah sebagai alat untuk membantu merekatkan semua informasi dari masing-masing fakultas. Gitu. Oke. Selanjutnya ya Bapak. Ini berkaitan dengan mahasiswa tadi ya. Ini di poin pertama, Bapak akan mengalokasikan dana 20% beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, putra-putri perintis, pendiri, pejuang, dosen, dan serta karyawan. Pertanyaan saya, sumber dana dari mana ini yang akan dialokasikan 20% ini, dan bagaimana caranya memperoleh dana itu sehingga bisa terrealisir? Terima kasih banyak Ibu panelis. Ada beberapa hal. Pertama, Bank Indonesia itu memiliki peluang yang cukup banyak untuk menyumbangkan dananya kepada setiap perguruan tinggi. Cuman kita ini belum ada kerjasama dengan Bank Indonesia. Walaupun kerjasama, tapi secara teknis Bank Indonesia belum masuk sampai ke Universitas Flores yang saya lihat. Terus beberapa CSR itu hampir tidak pernah menyentuh ke perguruan tinggi. Kalaupun dia masuk, itu tidak menyentuh sisi akademik, tapi dia hanya aktivitas yang non akademik seperti bantu sampah atau pendirian apapun. Ada beberapa bantuan-bantuan yang melibatkan Universitas Flores. Nah, kalau saya melihat CSR itu adalah modal utama dari Universitas Flores yang memiliki mitra dan kerjasama dengan Universitas Flores tadi. Dan MOU itu memberi ruang untuk kita dana yang bisa kita berikan kepada mahasiswa. Seperti itu. Baik. Kalau berbicara tentang CSR tadi, tentu kan ini ada timbal baliknya. Ya, kira-kira apa dukungan dari universitas ke instansi-instansi yang akan memberikan CSR? Apakah Bapak yakin dan itu bisa berjalan sehingga bisa mengambil dana itu untuk 20% untuk itu? Ya, kalau saya sih yakin Ibu, karena tergantung MOU-nya, model MOU dan kerjasama nanti seperti apa gitu. Nanti akan dirumuskan dalam MOU-nya dari masing-masing. Beberapa CSR seperti beberapa badan usaha milik negara itu memang tidak bisa tercover di beberapa perguruan tinggi daerah. Padahal itu ada dananya dan dana itu cukup besar. Kenapa tidak? Dia mensyaratkan berbagai macam. Terus yang kedua, ada beberapa NGO yang ada di luar yang memang memberikan ruang kepada kita. Cuman kita ini salah satu organisasi lembaga yang secara administratif sangat terstruktur dengan baik. Tetapi NGO itu lebih fleksibel. Jadi kenapa saya katakan klinik riset itu harus diadakan di masing-masing fakultas, sehingga dia menjadi pintu masuk untuk pengadaan dana di masing-masing fakultas. Seperti itu. Karena kemarin saya ngambil contoh di Fakultas Ekonomi itu sebenarnya ada dana kemarin 1,5 M. Kenapa ditanyakan? Ini kami ada uang nih sekian ratus 1,5 M. Cuma pertanyaannya di situ manajemennya kuat tidak kliniknya? Akuntabilitas pelaporan keuangannya bagus atau tidak? Punya experience value terhadap semua program kerja ada atau tidak? Nah, ini kan perlu persiapan. Jadi klinik riset itu membantu untuk mengelola dan mengemas, bukan hanya secara pada dosen, tapi membantu dana untuk fakultas itu bisa berkembang gitu. Baik, ya. Dengan demikian tadi NGO yang akan bekerja sama dengan kita tentu mereka akan minta untuk bisa dari kita itu punyanya apa, bisa meyakinkan mereka kalau apakah itu kita sudah siap, sehingga tadi misalnya ada 1,5 M, wah ini uang tidak sedikit, tetapi karena kita tidak siap akhirnya orang tidak percaya lagi dan tidak berani. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk mempersiapkan itu?
Ya, terima kasih. Kalau kemarin itu sebenarnya kenapa saya yang batalkan ya, karena memang saya melihat kondisi belum siap. Ya, Kemarin kan saya minta salah satu LSM di ND ini untuk membantu teman-teman di klinik untuk pelatihan keuangan, tapi tidak ada dukungan sama sekali, sehingga saya bilang ya udah dibatalkan, daripada resikonya adalah trustnya orang terhadap EV ini menurun, makanya saya batalkan. Kenapa saya bilang bisa menjadi peluang? Karena banyak sekali, saya yakin hasil riset itu bisa dijual kepada orang luar. Pengalaman saya beberapa tahun, dari tahun 2008 sampai dari tahun 2007 sampai 2012, dan proyek terakhirnya adalah dengan KPPOD, Komite Pemantau Otonomi Daerah, itu ada banyak sekali dana. Mereka hanya membeli riset, hasil riset aja. Hasil riset ini dibuat dalam satu tampilan yang bagus, terus kita jual. Karena dalam setiap hasil riset itu ada banyak sekali proyek yang kita berikan kepada masyarakat, dan mereka punya dana yang cukup besar yang bisa disalurkan gitu. Karena pengalaman saya waktu di Swiss Contact itu menjadi jaringannya cukup banyak, dan sekarang masih berjalan, dan kita masih komunikasi dengan beberapa NGO. Saya yakin kalau kita mau bergerak lebih maju, saya yakin untuk mendapatkan dana itu kita bisa, hasil riset itu kita bisa jual untuk dijadikan sesuatu yang value-nya berbentuk uang, finansial yang bisa input ke dalam. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya berkaitan dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang harusnya bisa ditransformasikan kepada masyarakat. Kemudian untuk kita melihat ini masih sangat sedikit kita hasil penelitian yang terserap untuk pemanfaatannya ke masyarakat. Ya, sebatas yang sudah ini sebatas bisa dipublikasikan saja. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa hasil-hasil penelitian kita ini langsung bisa terserap untuk masyarakat? Ya, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa kelemahan karena budaya yang dibangun ya. Sebenarnya kita di sini mungkin atmosfer akademik yang perlu ditingkatkan. Jadi harus dibangun kondisi bahwa hasil riset itu kita bisa jual dalam bentuk konsep atau juga dalam bentuk hasil. Misalnya kan saya bilang seperti pertanian sudah bisa, saya kemarin mendampingi madrasah Alia Negeri Maires. Ternyata di ND ini ada namanya rombusa. Rombusa itu adalah biji Belanda ya, orang ND bilang biji Belanda itu. Hasil dari rombusa itu bisa menghasilkan banyak sekali, dan pada saat dikompetisikan di lomba itu bisa juara 2 tingkat nasional, dan itu produknya hanya ada di ND. Dan saya mendampingi dengan Ibu Dekan Pertanian. Terus saya bertanya, kok banyak sekali hasil riset, ada banyak sekali yang bisa dihasilkan. Misalnya pertanian bisa orang ND bilang ora ya, makanan yang bisa diapa itu ya itu, tapi itu bisa dijadikan obat nyamuk. Tapi kajian itu tidak dijual. Sebenarnya itu banyak. Saya contoh kemarin rombusa itu bisa jadi camilannya banyak, bisa jadi obat nyamuk, bisa jadi jeneng kayak dodol gitu. Hampir 7 varietas produknya, Artinya kan saya pikir, kenapa kita lembaga perguruan tinggi tidak bisa gitu loh. Madrasah saja, masukkan sekolah setingkat SMA saja bisa menghasilkan produk seperti itu, dan dia bisa menjelaskan, padahal kita punya laboratorium yang cukup gitu. Nah, yang berikutnya saya mengimbau ada banyak juga seperti contohnya Fakultas Hukum. Banyak sekali, karena saya pernah ikut di UGM, magang di UGM sebagai di Sadar Odda, itu mendampingi orang. Saya sebenarnya bukan ahli di hukum, tapi itu dijelaskan bahwa ada banyak sekali perda-perda yang tidak dicabut sehingga perda-perda itu bermasalah. Seharusnya kerjaan-kerjaan itu adalah pekerjaan dosen yang bisa mengkaji dan bisa dijual kepada orang untuk dijadikan sumber riset ini, bisa menjadikan finansial yang cukup untuk pengelolaan universitas. Oke, waktu tinggal sedikit tidak memungkinkan lagi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Ibu Sri. Kita lanjut dulu ke panelis yang ketiga. Untuk Bapak Anton, disilakan untuk memulai. Selamat sore Pak Mansur.
Ya, sore. Mantap. Begini, saya dari di pihak yayasan dengan Pak Luri. Tidak tahu mereka pilih saya untuk apa, kenapa saya tidak tahu, tapi saya sekarang pada posisi kalau di 3 organ yayasan saya masuk di pengurus. Begini Pak Mansur, ada banyak yayasan persekolahan yang apa mereka ciptakan ataukah memang tidak sadar terjadi dualisme dalam pengelolaan yayasan dengan sekolah, atau bahasa saya 2 matahari. Untuk ini menurut Pak Mansur bagaimana nih ketika Bapak terpilih menjadi rektor, Bapak punya masa depan dan lain-lain. Silakan. Ya, terima kasih Pak panelis. Sebenarnya intinya adalah di komunikasi dan program kerja. Faktor kuncinya ada di komunikasi. Apapun program kerja kita, kalau logika kita bisa menjelaskan dan membangun rekonstruksi berpikir bahwa ini loh program kerja saya yakin yayasan pasti bisa dukung. Cuma permasalahannya kita tidak punya daya militansi untuk membangun program kerja yang baik, sehingga jadi sifatnya harus terstruktur dan terencana dengan baik. Jangan bersifat insidental. Misalkan ada event tertentu tiba-tiba ada kegiatan gitu loh. Jadi sense-nya kita jadi hilang. Inti utamanya adalah di komunikasi. Dari komunikasi tersebut ada program kerja yang sudah dicanangkan. Ini loh program kerja kami. Dari program tersebut ada rancangan anggarannya sekian seperti ini. Nah, kita paparkan, kita bangun komunikasi. Ini program kerja ini impactnya ke sini, program kerja ini impactnya ke sini gitu. Kalau saya melihat dari sisi membangun komunikasi yang baik, dan ini tidak bisa dipisahkan, dan hampir semua yayasan dimanapun pasti akan selalu tidak mau dirugikan. Itu hampir semua. Tapi ini memang harus dibangun komunikasi. Kita tidak bisa pisah. Universitas ini besar-besar juga karena ada yayasan. Tapi bagaimana kita mensupport yayasan dengan melakukan aktivitas membangun komunikasi dan program kerja yang bisa memberikan input finansial yang banyak bagi lembaga ini, seperti itu. Komunikasi dan saling percaya, Pak ya. Yeah. Next, saya senang Bapak punya pidato Dies pada tahun lalu tentang kearifan lokal. Kebetulan saya waktu saya masih aktif juga senang dengan kegiatan itu. Saya mau minta pandangan Pak Mansur ketika Bapak jadi orang besar di sini, itu tindak lanjut daripada Bapak punya makalah, Bapak punya pidato ilmiah yang begitu banyak bagus ini terhadap pengembangan kearifan lokal di Flores atau ke Ende khusus. Case ada di Ende karena menurut saya sudah lebih banyak, sudah pudar ya. Sudah pudar nilai-nilai luhur yang diwariskan, yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat. Ya. Kemudian besok kita kan sekarang katanya mau bergeser ke sini. Siapa namanya itu? Labuan Bajo mau bergeser ke sini, dia punya strong point-nya. Ya. Pariwisata jadi ujung. Ini pandangan Pak Mansur bagaimana menggunakan anak-anak ini fakultas untuk membantu pertumbuhan pembangunan atau ekonomi implisit ya. Silakan. Ya. Terima kasih untuk pemberdayaan untuk kearifan lokal agar bisa dilaku atau produk-produk kearifan lokal itu bisa terjual kemanapun. Pertama yang kita lakukan adalah dengan melakukan pengenalan kepada media sosial dari sistemnya seperti MLM. Dan misalnya kan begini, saya melibatkan semua mahasiswa. Selama ini saya melibatkan mahasiswa, jadi mahasiswa satu orang itu bisa membawahi di bawah mahasiswa berikutnya. Dari mahasiswa itu bisa membawa berikutnya. Jadi kita seperti jaringan. Nah, produk-produk lokal untuk diantisipasi
pertama harus disiapkan manajemen usaha lokal itu harus diberi training, diberi pelatihan, dan pengenalan pada IT secara terus-menerus. Karena hampir kondisi ini juga bukan hanya di ND, tapi hampir semua tempat ya. Tapi yang kita lakukan adalah berupaya memperkenalkan produk lokal ini kepada khalayak dengan media sosial. Jaring media sosial ini kita menjadi faktor kunci. Dan seperti yang dikatakan tadi mediator budaya, bisa event-event tertentu itu dimunculkan pada pameran, dan itu bisa diadakan di kampus. Nah, tapi selama ini kan belum berjalan maksimal. Jadi ini nanti perlu ditingkatkan kembali kalau memang saya dipercaya seperti itu. Ya. Terakhir begini, terakhir itu produk-produk lokal buatan Manggarai dan terus ke sini itu kurang begitu berkenan di kalangan wisatawan terlebih asing. Ini bagaimana Pak? Pak tolong kasih pikiran dulu supaya mungkin termedia kepada banyak orang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin saya ingat waktu saya presentasi di Bapeda waktu Bapak jadi kepala waktu itu. Jadi pertama yang saya lakukan adalah untuk produk lokal itu, jadi menyiapkan membuka jaringan, gitu. Membuka jaringan, terus dari membuka jaringan itu setiap mereka didata dan diinput, terus diidentifikasi sehingga diberi pelatihan secara terus-menerus. Walaupun banyak UKM-UKM di ND ini sudah ada pelatihan, tetapi kemampuan dan daya serap terhadap informasi itu masih terbatas karena mereka takut menjual di IT ya, menjual di media sosial. Entah itu saya belum meriset sampai sejauh itu ya, seperti apa kondisinya yang saya lihat, belum saya riset. Tetapi saya yakin kalau media sosial ini memiliki peran yang cukup banyak untuk membantu pelaku-pelaku yang memiliki produk kearifan lokal itu bisa dijual di dalam. Kalau saya masih sebatas itu. Ya, yang berikut Pak. Menurut saya Pak, ya salah satu hal untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi, ya dari banyak itu saya melihat lebih banyak pada kelembagaan Pak. Berapa jumlah lektor kepala, berapa guru besar, ya bagaimana cara kita supaya lebih baik ketika kalau mahasiswa asing datang. Itu usaha Bapak ke depan bagaimana ini untuk karena itu dalam rangka sama-sama menaikkan mutu atau peringkat perguruan tinggi. Walaupun sudah B, bisa naik ke A dan seterusnya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya juga punya beberapa jaringan yang internasional ya di bawah Prof AGF. Jadi kita di bawah ada konsorsium yang hasil konsorsium itu adalah beberapa perguruan tinggi di kawasan Asia dan di kawasan Eropa. Jadi sebenarnya kan kita punya jaringan. Cuman kan saya tidak mungkin karena saya tidak pengambil keputusan. Kalau seandainya saya berada di level pengambil keputusan, saya akan menentukan apa yang bisa saya kerjakan. Pertama, internasional konferensi. Karena internasional konferensi itu merupakan bagaimana mendatangkan orang luar bisa ada di Universitas Flores. Kalau saya seperti itu. Iya. Sudah? Ya. Tambah kok, masih banyak gitu. Terus sudah itu dulu Pak. Bagaimana dengan apa spoil and merit yang Pak sudah omong tadi terhadap atau dalam kerangka mereward sama teman-temanmu, dosen dan lain-lain? Ya ini saya cerita sedikit ya. Sebenarnya saya juga pertama dulu masuk di Universitas Flores tahun 2003. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa laku dan terjual di mana-mana dalam tanda petik positif. Nah pada saat itu saya tahun 2004 saya dipercaya sebagai dekan Fakultas Ekonomi sampai 2008. Di situ saya bekerja sama dengan hampir semua hampir semua Pemda di Sedaratan Flores. Dan terus saya di hasil itu konsepnya saya paparkan kepada Swiss Contact. Dan tahun 2004 itu bisa berjalan. Hasil kerjaan itu sehingga saya dipercaya dan bisa terjual keluar. Terus dan saya dipercaya dipakai di mana-mana. Satu sisi kenapa saya bilang
Kalau setiap dosen itu mampu menjual dirinya di luar, dia bisa tapi jangan berpikir dia mendapatkan uang dulu, tapi berpikir dia menjual konsep dulu, karena konsep itu yang akan laku terpakai di mana-mana. Tapi kalau dia hanya ingin mendapatkan uang, dia tidak akan dapat apa-apa. Karena saya jujur aja, dari hasil itu saya bisa dipercaya untuk berada di Outside, Swiss Contact, Ford Foundation, sampai riset bahas masalah isu ekonomi politik yang ada di sampai konsep yang bahas masalah siapa sih yang menandatangani tambang yang ada di Nangaba, itu saya tahu detail siapa penerbangannya, tapi saya tahu itu hanya hasil riset. Itu dipercaya dan saya dibayar sekian juta untuk menyelamatkan kondisi yang terjadi. Tapi satu sisi, karena dosen mampu menjual, saya tidak pernah berpikir saya bisa berada sampai level ini dan bisa dipercaya orang. Setiap dosen juga pasti, saya yakin semua dosen ini memiliki keunggulan masing-masing. Teknik punya keunggulan, hukum punya keunggulan, pertanian punya keunggulan. Kalau satu keunggulan komparatif masing-masing ini digabung jadi satu, kekuatan besar ini akan berada di Universitas Flores. Baik. Terakhir, ya, Pak Mansur tahu bahwa tantangan pembangunan termasuk pembangunan di dunia perguruan tinggi. Yang saya tahu adalah program yang diangkat lewat bottom up itu banyak sekali. Walhasil ada evaluasi bahwa ini seluruh rencana yang ada itu ya administratif sekali. Kemudian program Bapak banyak ini, kegiatan apa lagi? Silakan. Ya, saya sebenarnya awal yang harus saya jalankan adalah klinik. Klinik itu, di dalam klinik itu bisa mendatangkan uang banyak sekali gitu. Karena saya pengalaman 10 detik lagi. Pengalaman bekerja di bawah kepemimpinan Prof. Agusti sebagai promotor saya ya. Dia mengajarkan bagaimana mendatangkan uang dan bagaimana kita bekerja, mekanisme bekerja dan SOP. Waktu selesai. Minta maaf saya batas. Bapak minta maaf karena sudah waktu. Jadi kita tutup untuk sesi tanya jawab dan dialog interaktif bersama 3 panelis. Kita beri tepuk tangan untuk calon rektor nomor 8 dan Bapak Ibu panelis. Saya menutup sesi untuk calon rektor nomor urut 8 untuk hari ini sebagai peserta yang keempat. Mari kita berikan tepuk tangan lagi untuk Bapak calon rektor. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengizinkan atau meminta Bapak calon untuk kembali ke tempat semula.